Oke, halo semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kedengaran ya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya teman-teman. Kita live Instagram gratis ya teman-teman di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, masih belum dipecat nih ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda, guys ya. Oke, nggak ada suara ya guys ya? Oke, mohon maaf. Testing, testing. Suaranya sudah ada belum suaranya, guys, teman-teman? Suara sudah ada belum? Kalau sekarang suaranya sudah ada belum? Apakah sekarang suaranya sudah ada? Apakah suaranya sudah ada? Teman-teman coba di... Sudah ada ya? Suaranya sudah ada ya guys ya? Mohon maaf teman-teman, tadi suaranya kayaknya agak-agak kacau ya. Oke, karena kita baru ganti device. Mohon maaf nih teman-teman. Oke, jadi teman-teman mohon konsultasikan ke konsultan pajak masing-masing ya, kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda pribadi gitu. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagramnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya, kita masih ada program lifetime membership ya teman-teman buat Anda yang mau diskusi pajak langsung dengan gue ya. Kita bisa diskusi langsung tanya jawab akunting dan pajak. Cukup bayar 1 kali seumur hidup aja membership lifetime ini ya. Silakan teman-teman daftar di website pajakpajakpajak.com ya guys. Pajakpajakpajak.com digabung semua. Teman-teman akan tergabung ke dalam grup WA membership kita ya. Bebas diskusi tiap hari di situ. Dan kita akan ketemu langsung secara online ya. Hari Selasa malam jam 8 malam. Tiap minggu hari Selasa. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Segera teman-teman bergabung di membership kita di website www.pajakpajakpajak.com. Oke. Sekarang informasi terbaru nih teman-teman ya. Bukan informasi baru sih, sudah dari 2 hari yang lalu ya, lagi rame nih. Bapak kita semua nih ya, kita informasikan dulu nih, si Purbaya. Prabowo ya, Prabowo. Dia mengatakan rupiah melemah. Prabowo bilang selama Purbaya senyum, tenang saja katanya ya. Presiden Prabowo menunjukkan sikap santai menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Prabowo menanggapi santai kenaikan nilai rupiah terhadap dolar. Prabowo berujar dirinya tak khawatir dengan kondisi ekonomi Indonesia selama Menkeu Purbaya masih bisa tersenyum katanya. Ketua Umum Partai Gerindra itu berujar saat ini Purbaya adalah sosok yang populer ya. Purbaya sekarang populer banget nih. Selama Purbaya bisa tersenyum, tenang aja, nggak usah kalian khawatir itu katanya ya. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar kata kata Prabowo ya. Teman-teman udah tahu semua lah ya, sudah gempar di mana-mana, sudah rame di mana-mana ya. Nah, gue juga pengen berkomentar nih ya perihal masalah ini guys ya. Jadi belum pernah dalam sejarah kita ya, kita punya presiden yang kalau ngomong tuh nggak pakai otak gitu ya. Yang kalau ngomong tuh kacau balau, amburadul, dan ketika kita mendengar, kita tuh langsung spontan dalam hati kita ngomong, aduh kok tolol gitu ya, kok bego, kok bodoh gitu ya. Nggak pernah dalam sejarah ya. Mungkin dulu zaman Gus Dur ya, zaman Gus Dur banyak orang ngeledek dia kan, bilang bodoh-bodohin dia kan. Tetapi menurut gue udah lupa sih, gue nggak ingat zaman Gus Dur ya, karena gue masih kecil banget waktu itu. Tapi zaman Prabowo ini betul-betul zaman ketika dunia sudah berubah. Sekarang ini kan dunia sudah sangat terintegrasi, kemudian ekonomi juga sangat terintegrasi dengan rupiah dan dolar ya. Jadi
Menurut gua ini keblinger nih si Prabowo kali ini ya. Eee, dan dia terkesan sangat meremehkan keadaan. Nah, ini nih, ini salah nih, seorang pemimpin itu tidak boleh meremehkan keadaan. Karena, eee, nanti kayak Nepal ya, kayak Nepal. Di Nepal itu kan kenapa bisa rame begitu, karena pemimpinnya itu meremehkan. Pemimpin tuh berpikir nggak akan chaos gitu loh. Nah, ketika terjadi chaos, ya dia kabur, mau gimana lagi ya. Semua teman-teman ya, semua pemimpin di dunia ini mengalami cerita yang sama. Cerita di Suriah, cerita di mana lagi tuh, eee, di Nepal, dan bahkan cerita-cerita zaman dahulu juga sama ya, cerita di Cina, di kerajaan-kerajaan, Majapahit dan sebagainya, semua sama ya. Hampir semua polanya sama. Seorang pemimpin merasa berkuasa, merasa di atas angin, dia merasa bisa mengatur semua, dan ketika berbalik arah, dia pun tidak selamat ya. Gua kasihan sih melihat Prabowo ini seperti begini ya. Komunikasi kepada rakyat ini menjadi PR besar bagi Pak Presiden kita ya. Aduh, sulit si Prabowo ini. Dan cilakanya kan investor nggak bodoh ya guys ya. Investor kan orang pintar ya, dia punya duit, dia punya punya pengetahuan, ya tidak bodoh juga. Terbukti hari ini IHSG ambruk ya, rupiah juga ambruk ya. Gua kemarin beli dolar minggu lalu, sekarang gua jual hari ini untung 1% ya. 1% tuh gede loh. Satu minggu 1% tuh gede banget ya. Rupiah loh ya, ini belum dipotong dengan komisi dan sebagainya 1% loh ya. Ini kalau orang punya transaksi 1 miliar itu dapat 10 juta ya. Kalau 1 triliun itu dapat 10 berapa itu? 10 miliar kayaknya ya, kalau 1 triliun ya. Dapat 10 miliar bos, dalam 1 minggu ya. Kacau ya negara kita ini. Ya, si Prabowo ini menurut gua, aduh sulit juga ya. Apa kita mesti memang udah saatnya dipimpin oleh Pak Gibran ya? Atau gimana teman-teman? Silahkan berkomentar deh. Oke, teman-teman silakan dituliskan di bagian komentar ya kalau ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Ini udah bulan Mei, ini udah mulai sepi nih yang teman-teman yang nonton nih ya. Kalau bulan Januari, Februari, Maret, waduh rame penuh banget. Sekarang kalau udah masa-masa selesai SPT tahunan, udah mulai santai ya kita ya. Oke, kalau ada bertanya silakan dituliskan di komentar ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada Bapak FNC News. Malam Pak FNC News, mau tanya, untuk penjualan 2025, faktur pajak yang telah diretur faktur pajaknya di 2026 oleh pembeli, dengan kondisi pada tahun 2025 masih bisa menggunakan PPh final UMKM. Apakah tetap harus setor PPh 2025? Jawabannya nggak usah Pak, nggak usah. Kalau Bapak belum setor PPh-nya, sekarang udah ketahuan dia diretur, maka Bapak nggak usah setor, gitu. Nggak usah setor ya. Tapi kalau Bapak sudah setor, ya udah hangusin ya. Kalau udah terlanjur setor, ya udah hangusin aja gitu. Tetapi kalau belum disetor, maka Bapak harus setor pakai angka yang benar ya. Kan sekarang sudah tahu bahwa dia akan ada retur. Begitu Pak. Sepemahaman saya begitu ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Lanjut Bapak FNC News, suara sudah bisa ya. Bapak FNC News, dan pengakuan retur juga di tahun 2026, sedangkan penjualan tetap di 2025 sesuai terbit retur faktur pajak dan faktur pajak keluarannya kok. Saya rasa enggak. Untuk PPh finalnya mungkin Bapak udah mesti ubah sih. Mesti ubah karena menyesuaikan dengan penjualan yang sebenarnya. Sedangkan kalau Bapak belum bayar ya, tetapi kalau Bapak sudah bayar ya udah nggak apa-apa. Kalau udah bayar ya akuin aja, nggak apa-apa. Akuin saja, tetapi kan nanti di akunting kita bisa benerin ya. Di akunting bisa dibenerin, kalau di pajak sih ya udah nggak apa-apa. Nanti ada perbedaan ya nggak apa-apa. Kalau ada perbedaan kita tetap bisa kasih penjelasan kan. Nah, di akunting yang paling betul Pak. Yang paling penting itu di akunting. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Oke, sudah ada suara ya. Kata Pak El Khairul, nggak ada suaranya kok, dibungkam pemerintah apa gimana nih? Hehehe, nggak, aman-aman ya. Tadi gara-gara saya pakai ini, pakai apa, audio begini, nggak tahu deh kenapa, karena saya kan, nggak masuk data suaranya. Nanti coba saya edit lagi deh. Bapak Moonlight in the Dark,
Untuk pajak UMKM yang disetor per bulan, apakah harus sesuai dengan bruto tiap bulan tersebut? Jawabannya iya. Apakah boleh saya isi walau tidak sesuai bruto di bulan tersebut, asalkan saat di SPT tidak kurang bayar? Ini boleh dilakukan, Pak, kalau sudah terlanjur ya. Kalau sudah terlanjur ya boleh-boleh aja Bapak melakukan cocokologi gitu kan. Tetapi untuk ke depannya nih, Pak, untuk bulan depan jangan biasakan, Pak. Jangan biasakan tidak tertib administrasi, kemudian kita benerin di belakang. Jangan biasakan cara seperti itu, ya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Yang sudah lewat, tahun-tahun lalu udah terlanjur, ya udahlah kita cuekin aja. Tahun ke depan jangan. Ke depannya, tiap bulan kita bikin yang benar. Tiap bulan kita hitung bayar lapor yang benar. Begitu, Pak. Supaya kita menjadi orang yang tertib administrasi. Jangan menjadi orang yang terbiasa bermasalah, kemudian di ujungnya kita benerin. Jangan ya, jangan begitu. Thank you, Pak Moonlight. Semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, malam kok mau tanya, kalau ada faktur pembelian mobil untuk direktur, tetapi atas nama PT, apakah boleh PPN-nya dikreditkan? Kalau Ibu mau aman, nggak usah dikreditkan, kalau mau aman ya. Tetapi kalau Ibu mau dikreditkan, ya udah. Kalau mau tetap dikreditkan ya nggak apa-apa, tetapi kan Ibu mesti bikin cerita. Ibu mesti bikin penjelasan atau bikin cerita bahwa mobil ini dipakai untuk keperluan perusahaan, gitu ya. Nah, dan ingat, kalau mobil itu mobil mewah atau memang digunakan untuk direktur, maka penyusutannya itu adalah natura. Penyusutannya adalah natura dan kena PPh 21. Begitu, Bu. Thank you, Bu Erina. Semoga terbantu. Bapak Nikozon, tanya, kalau CV menjurnal dua rekening, rekening atas nama CV dan rekening pinjam nama istri direktur. Tetapi istri bukan anggota CV. Apakah bisa bermasalah? Jawabannya bisa masalah, Pak. Bisa masalah, ya. Jadi untuk yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Untuk yang sudah terlanjur tetap di jurnal seperti biasa. Kedepannya jangan, Pak. Kedepannya gunakanlah rekening direktur. Beres toh. Rekening direktur yang dipakai buat keperluannya CV. Rekening ini dikhususkan hanya untuk CV dan di jurnal di CV. Gitu, Pak. Jangan pakai punya istri. Kalau bisa ya, begitu, Pak. Oke. Thank you, Pak Nikozon. Semoga terbantu. Bapak El Khairul, kirain dibungkam pemerintah tadi kok. Enggak, Pak, enggak. Masih aman ya. Jadi banyak orang agak khawatir, tapi gua rasa enggak sih ya. Sejauh ini DJP termasuk oknum pemerintah yang tidak main kasar. Ya, sejauh ini begitu ya. Ada orang udah di apa, siram air keras, ada yang dimasukin penjara. Menurut gua DJP ini masih waras ya. DJP ini sejauh ini masih waras. Walaupun banyak orang brengsek, tetapi mereka nggak main kasar gitu loh. Thank you Pak El Khairul, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya, kalau bukti potong PPh UMKM dipotong oleh pembeli untuk faktur pajak 2024, namun terbit di 2025. Apakah boleh dipakai untuk 2025? Jawabannya tidak ya. Bukti potong itu tetap harus mengikuti omset kita. Karena kan itu ngikutin omset kan, kalau PPh UMKM kan ngikutin omset. Jadi nggak bisa. Kita harus menyesuaikan omsetnya dengan pemotongannya. Jadi walaupun dipotong di 2025, kita tetap akui sebagai pajak atas omset 2024. Begitu Pak, supaya kita nggak pusing ya. Gitu. Jadi ikuti yang internal kita punya hitungan. Kalau saya sih begitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Mei Linaho, malam kawan, malam Bu Mei. Seperti petunjuk keuangan WPOP UMKM final 5% yang terlanjur membayar PPh final Januari-Februari ditambah 500 juta. Oke, di bulan Januari. Nah, bagaimana cara pencatatan hariannya di bulan Januari ya, Apakah 500 jutanya? Oh, nggak usah pusing, Bu, nggak usah pusing. Nggak usah ada pencatatan harian, nggak perlu, ya. Pokoknya Januari omsetnya tambahin 500 juta, oke? Kalau Ibu punya pencatatan nih ya, di salah satu hari di Januari tambahin 500 juta, beres gitu ya. Tanggal 1 Januari gitu, atau tanggal akhir Januari, tinggal tambahin 500 juta, beres Bu, nggak usah pusing. Nanti kalau orang pajak bertanya, ya kita tinggal bilang, ini saya nambahin 500 juta gara-gara saya salah bayar gitu, harusnya nggak usah bayar, gitu aja Bu, nggak usah pusing. Orang pajak bisa terima kok, nggak akan ada masalah. Thank you Bu Mei, semoga terbantu.
Bapak George, terpotong nih, terpotong. Mohon maaf nih teman-teman ya. Ini saya pakai iPhone jadi agak-agak begini. Sebentar, saya cari dulu tadi terakhir di mana tadi? Tadi kan Ibu Melina Ho ya. Oke, lanjut. Bapak George Hoya Boxer. Oke, Ko, yang sudah SPLN, apakah akan kena juga masalah aset yang tidak dilaporkan saat PPS karena ketinggalan? Saya rasa sama, Pak. Sama ya, mau SPLN maupun bukan SPLN, kalau ditemukan ada harta perolehan 2020 atau 2015 yang belum dilapor di SPT maupun PPS maupun TA, maka bisa potensi masalah. Gitu ya. Potensi ya bayar pajak doang sih, tinggal dibayar pajaknya, gitu. Thank you Pak George Hoya Boxer, semoga terbantu. Bapak FNC News, apakah boleh dipakai untuk faktur pajak 2025? Saya rasa tidak ya, kembali ke 2024 aja sesuai dengan omset yang benar. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Moonlight in the Dark, kok untuk pajak UMKM yang disetor per bulan, apakah harus sesuai dengan bruto tiap bulan? Oh tadi sudah ya? Oke, sudah ya. Jadi untuk ke depannya perlu sesuai, Pak. Jangan diberesin di belakang ya. Untuk yang sudah berlalu ya sudah ikuti yang sudah terjadi aja. Thank you Pak Moonlight, semoga terbantu. Bapak FNC News. Malam kok, untuk bukti potong PPh UMKM yang dipotong pembeli, pajak penghasilan brutonya ada selisih beberapa ratus rupiah gitu. Apakah ada masalah? Nggak masalah, Pak. Kalau dikali 0,5% masih sama. Oh, nggak apa-apa, Pak. Santai aja, Pak. Thank you, Pak FNC News. Semoga terbantu. Bapak Ibu Noni Giev. Malam kok, malam Bu Noni. Untuk CV pengadaan jasa, omset di bawah 4,8 M. Apakah tarif pajak terhutangnya tetap 11% kan ya? Jawabannya betul, tetap 11%. Pilihannya yang 31E sudah benar kan kok? Benar Bu, benar ya. Semua badan pilih 31E, nggak usah yang lain. Thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau minta pembetulan, tapi dari mereka nggak mau pembetulan. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Jadi yang dia sudah potong di 2025, kita tidak usah akui untuk 2025. Kita akui untuk 2024. Begitu, Pak. Bisa kok, bisa diedit kalau untuk yang badan ya. Thank you, Pak FNC News. Semoga terbantu. Bapak Anda 280, kok ada angka kelebihan bayar PPh final UMKM karena saat isi peredaran bruto, saat submit angka peredaran bruto Januari sampai Desember 2025-nya hilang. Masalahnya ada angka kelebihan bayar pajak PPh final. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Jadi kan kita sudah berusaha kan, kita sudah input dengan benar, tetapi kan sistem Cortex yang error ya. Udah nggak usah pusing, nggak apa-apa. Sistem dia yang pusing kok, sistem dia yang error gitu ya. LB PPh final itu nggak akan jadi masalah karena tidak akan menyebabkan restitusi. Nah, karena nggak ada restitusi, maka tidak akan terjadi pemeriksaan. Beda cerita dengan LB PPh tahunan. Nah, kalau LB PPh tahunan jadi masalah, gitu. Tapi ini kan bukan LB PPh tahunan ya, ini hanyalah LB SPT, LB PPh final, jadi nggak apa-apa. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu Holly Rara, malam kawan, malam Bu Holly. CV yang awalnya menggunakan 0,5%, tetapi sudah nggak bisa karena sudah 4 tahun. Kalau karyawan satu orang K1, gajinya 40 juta per tahun. Apakah perlu juga mengisi PPh pasal 21? Jawabannya perlu ya. Mohon petunjuk kawan, makasih. Jawabannya perlu ya. Kalau kita ada bayar karyawan, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, tetap kita perlu bikin laporan PPh 21 setiap bulan. Oke? Kalau kita ada bayar gaji orang, mau dia 40 juta, mau dia 400 juta, mau dia 4 juta, berapapun gajinya, tetap kita harus bikin SPT PPh 21 setiap bulan. Oke? Thank you Bu Holly Rara, semoga terbantu. Bapak Anda 280. UMKM solusi gimana kok? Tadi gimana Pak ya? Mohon maaf nih Pak Anda terpotong tadi mengenai apa? Boleh diketik lagi Pak? Oke. Ibu Holly Rara. Kok kemarin itu udah lapor SPT nihil dibantu oleh helpdesk. Tetapi setelah dilihat kok nggak ada tanda terima SPT-nya ya kok, dan juga nggak ada masuk di email. Oke.
Ibu datangin lagi, Bu. Ibu datangin lagi ke kantor pajak, tanyain, "Kemarin yang Bapak bantuin saya kok nggak ada ya bukti lapornya ya?" Minta ke dia, Bu. Nanti dia bisa cetakin bukti lapornya. Oke, datangin lagi ke KPP. Nah, thank you Bu Halirara, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Setelah cetak SPT induk, baru ketahuan di bagian H ada angka LB PPh final UMKM. Apakah perlu SPT pembetulan? Saya rasa nggak usah, Pak. Jika ada muncul angka LB PPh final, nggak usah, karena kan itu bukan salah Bapak ya, itu salahnya Kortex, ya kan? Kita sudah input dengan betul nih, udah input dengan benar, sudah bagus, tetapi ketika di-submit, sistem Korteksnya yang tidak mendeteksi. Ya udah kita cuekin aja. Nanti kalau AR panggil, kita bilang, ini bukan salah saya, salah Kortex. Kortex benerin dong. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak Astagfirullah 22. Kok mohon tanya, CV yang baru berdiri 2026, bisakah pakai PPh 0,5%? Jawabannya bisa ya, 4 tahun. Oke, CV berdiri sekarang bisa 4 tahun. Supaya lebih pasti, Bapak cetaklah yang namanya Suket PP55 ya. Surat keterangan PP55 dicetak di Kortex. Di situ akan kelihatan kapan expirednya PPh finalnya dia. Oke? Thank you Pak Astagfirullah 22. Semoga terbantu. Bapak FNC News. Kalau pembukuannya gimana kok untuk retur 2026, penjualan 2025? Tetap catat penjualan atau omset di 2025, lalu catat retur di 2026. Kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya, karena Bapak sudah tahu dia akan ada retur, Bapak langsung hajar di 2025. Kalau saya sih ya, kalau saya sih gitu. Langsung dihajar di 2025, kemudian kan tinggal potong hutang piutang, kemudian stok barangnya masuk. Gitu sih, kalau saya ya. Karena kita udah tahu nih, kecuali Bapak belum tahu. Kecuali kalau sudah lapor SPT, sudah beres, tiba-tiba baru ada retur. Kalau gitu kan masuk ke 2026. Paling gitu sih. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Joy 4903. Pak, gimana dengan harta PPS yang dianggap kurang ungkapkan? Apakah masih diperiksa juga oleh DJP setelah Pak Purbaya berbicara? Kalau menurut saya sih Pak ya, begini, gue mohon maaf nih ya, Pak Purbaya itu nggak ngerti hukum. Pak Purbaya itu nggak ngerti pajak. Dia itu asal bacot doang. Oke? DJP sudah betul, Pak Dirjen Pajak sudah betul ngomongnya. Kalau orang sudah ikut PPS, tetapi DJP menemukan ada yang kurang dilapor atau belum dilapor, maka itu tetap akan dipaksa lapor dan kena denda. Itu sudah betul DJP, gitu loh. Purbaya nggak ngerti hukum, dia semprot itu Dirjen Pajak kan. Dia semprot dengan alasan lo bikin gaduh lo, gitu ya. Padahal nggak bikin gaduh. Yang diucapkan oleh Pak Dirjen Pajak itu sudah betul. Kalau orang sudah ikut PPS, sudah ikut TA, tetapi ditemukan ada harta yang kurang atau belum dilapor, memang sudah seharusnya dihajar. Memang sudah seharusnya dikenain pajak tambahan, begitu ya. Nah, jadi gue bukannya memihak DJP ya, bukan. Tetapi kan kita memihak yang benar. Kita memihak hukum. Hukum tuh yang benar ngomongnya begitu. Udah benar tuh DJP. Cuman si Purbaya kan mau sok pahlawan, mau sok-sokan gitu kan, asal bacot aja dia. Bagaimana ceritanya orang PPS, TA kemudian nggak digarap potensinya lagi kan, padahal kan potensinya masih ada, gitu ya. Jadi mohon maaf nih Pak Joy ya, menurut gua Purbaya ini salah ngomong deh. Thank you Pak Joy, semoga terbantu. Bapak FNC News, tadi sudah ya? Tadi sudah? Oke. Bapak Advokat Doi, kok mau tanya lagi. Muncul bukti potong PPh 23 dan itu yang menyebabkan terjadinya lebih bayar. Bisa nggak sih dibikin KB atau nihil tapi tanpa menghapus bukti potong di lampiran 3? Ya bisa aja, kalau Bapak tidak mau hapus bukti potong kan berarti Bapak harus melakukan koreksi fiskal terhadap beban ya. Melakukan koreksi fiskal terhadap beban sehingga labanya naik. Ketika labanya naik, maka terpakailah itu PPh 23. Kan begitu. Nah, kalau saya sih tidak sarankan ya orang melakukan koreksi fiskal yang tidak perlu. Begitu sih, Pak. Oke. Thank you, Pak Advokat Doi. Semoga terbantu. Bapak Moonlight. Oke, thanks kok. Sama-sama. Bapak Ang Petrus. Malam kok. Malam, Pak Ang Petrus. Bagaimana pendapatnya dari segi pajak bila punya tanah
kerjasama dengan orang untuk membangun ruko. Untuk PPh orang pribadi bagaimana? Karena dana semua dari orang tersebut. Ini Bapak mungkin perlu masuk ke lifetime membership kita ya. Jadi kalau menurut saya sih Pak ya, kerjasama seperti itu lebih baik dibikinlah PT supaya jelas nih porsinya berapa, bagaimana kerjasama supaya jelas, oke? Kalau dia tidak mau mainnya pakai PT, ya udah berarti kan terjadi jual beli tanah dan jual beli bangunan, kemudian ada komisi. Nah, komisi itu mesti potong PPh 21. Kira-kira begitu sih Pak. Nah, untuk lebih teknisnya mungkin mesti kita bisa ketemu nanti Pak ya di lifetime membership ya di hari Selasa malam. Karena ini terlalu teknis nih. Oke, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Fue 2017, kok yang diakui itu hanya penyusutannya saja atau bensin, pemeliharaan, dan lain-lain? Jawabannya semuanya. Semuanya. Penyusutannya, bensinnya, tolnya, suku cadangnya, masuk bengkelnya, semuanya menjadi natura dan kena PPh 21. Itulah kalau mobil direksi tetapi pakai nama perusahaan. Kira-kira begitu sih. Thank you Pak Fue 2017, semoga terbantu. Bapak El Khairul, kok klien saya omsetnya 100 miliar lebih, tetapi tidak ada hubungan istimewa. Itu perlu pakai Tipidok nggak ya? Jawabannya wajib ya, wajib Tipidok. Mau berapapun, kalau sudah lebih dari 500 miliar omsetnya, mau ada ataupun tidak ada hubungan istimewa, maka perlu bikin Tipidok. Justru Tipidok itulah untuk mengungkapkan dia tidak ada hubungan istimewa. Kayak kan? Dia tahu dari mana nggak ada hubungan istimewa? Kan mesti diungkapkan melalui sebuah dokumen. Dokumennya Tipidok. Begitu. Oke, thank you Pak El Khairul. Semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, tanya kok, saya kok nggak nyaman ya setelah lihat berita peserta PPS akan diperiksa karena saya ada selisih harta yang besar antara 2021 dan 2022. Oke, Ibu Nino nggak usah khawatir. Semua orang mengalami hal yang sama, Bu. Semua sama ya. Semua peserta PPS itu mengalami lonjakan harta dari SPT 2021 ke 2022. Semuanya sama. Semua peserta PPS mengalami hal ini. Jadi nggak usah khawatir. Bukan itu yang dikejar oleh DJP. Oke? Yang dikejar oleh DJP adalah harta yang belum diungkapkan di PPS atau harta yang kurang diungkapkan di PPS. Begitu Pak, Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Bukan itu yang dikejar sama DJP. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Yohana Erni, kok PPh final yang tidak muncul di lampiran L3B, jawaban dari pengaduan pajak ternyata masuk ke tahun 2024. Kalau lihat di buku besar. Terus katanya minta mesti bayar ulang dan yang sudah bayar diminta restitusi. Ya, betul Bu ya. Kalau kita salah bayar ya udah, kan kita salah bayar nih. Kita mestinya bayar ke 2025 tetapi terbayar ke 2024, begitu kan? Yang sudah dibayar buang aja, lupakan. Jadi hangusin aja. Nah, yang belum terbayar nih 2025 sekarang dibayar lagi, begitu Bu. Kalau angkanya besar ya Ibu boleh aja sih minta pengembalian pendahuluan ya, atau minta PYSTT juga bisa, kalau emang angkanya besar. Tapi kalau angkanya kecil udahlah hangusin aja, bayar lagi Bu, bayar lagi aja. Thank you Bu Yohana Erni, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, kok yang dimaksud dikreditkan itu apa sih nggak mudeng? Oke, jadi gini Bu, jadi kita nih menginvoice orang, kemudian kita dipotong oleh orang tersebut. Jadi customer kita nih, motong kita anggaplah 2%, ya kan? Dia transfer ke kita 98%. Berarti kan 2% itu dipotong oleh dia dan dia bayar ke negara. Kemudian kita hitung nih pajak kita nih. Ternyata kita mesti bayar pajak anggaplah 5 gitu ya. Nah, kita kan mestinya bayar ke negara 5 nih. Nah, tetapi kan kita udah dipotong nih sama si customer tadi 2 kan. Kita udah dipotong oleh customer 2, nah kita cukup bayar ke negara 3. Kenapa? Karena yang 2 ini sudah kita bayarkan melalui si customer kita. Jadi ujung-ujungnya kita tetap bayar 5, cuman 2 melalui dipotong oleh customer, 3 ini kita bayar sendiri sekarang di SPT tahunan. Nah, 2 inilah yang dimaksud dengan dikreditkan, gitu Bu. Jadi kita dipotong oleh pihak lain, kemudian pemotongan itu bisa dikreditkan, dikurangkan dengan PPh yang semestinya kita bayar sekarang.
Kira-kira gitu Bu konsepnya. Oke. Thank you Bu Nina Wijaya, semoga terbantu. Ibu Yohana Erni, terus minta restitusi. Yes ya. Aman nggak kok? Eh, jadi gini Bu, kalau salah bayar itu angkanya kecil, udah hangusin aja. Tetapi kalau angkanya gede, Ibu boleh minta PYSTT ya, atau restitusi. Mengenai aman nggak aman, kita siap aja. Kita siap aja. Kalau nanti dia mesti periksa kita, ya kita siap aja, gitu. Kalau nggak mau diperiksa, ya jangan coba-coba restitusi, gitu. Kalau kita minta restitusi, ya nggak usah ngomong aman nggak aman, kita harus siap. Siap untuk diperiksa. Walaupun belum tentu ya, belum tentu diperiksa. Kemudian tunggu uang restitusi atau bayar dulu aja. Bayar Bu, bayar. Jadi nggak usah tunggu restitusi itu kembali uangnya, nggak usah, langsung dibayar aja. Untuk yang terbaru ini ya, yang benarnya. Ada risiko diperiksa nggak? Jawabannya ada risiko diperiksa. Ada masukan kok? Masukannya adalah dihangusin aja yang salah itu. Ya, kemudian bayar yang benar. Thank you Bu Yohana Erni, semoga terbantu. Bapak Is Setiawan, kok mau tanya, SP2DK ada masanya nggak? Nggak ada masa. Ya. Jika SP2DK bulan September 2025, tetapi diterima WP bulan Mei 2026 gitu ya. Apakah masih bisa Pak? Bisa ya. AR-nya sudah ganti. Gimana kok kalau seperti ini? Nggak apa-apa, kita hadapin aja ya. Jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun juga nggak apa-apa SP2DK ya, kita siap saja. Oke, thank you Pak Is Setiawan, semoga terbantu. Bapak Albert Kurnia 6838. Malam Pak Albert mau tanya. Untuk karyawan harian yang sudah mengundurkan diri, apakah masih perlu lapor PPh 21 tiap minggu? Tiap bulan maksudnya Pak? Tiap bulan? Nggak usah Pak ya? Nggak usah. Jadi kalau memang dia sudah mengundurkan diri, ya udah, kita cukup bayar atau lapor untuk yang minggu terakhir atau bulan terakhir, gitu Pak. Jadi nggak usah ke bulan berikutnya lagi. Intinya ada bayar nggak? Kalau ada bayar berarti mesti dihitung, kalau nggak ada bayar nggak usah dihitung. Thank you Pak Albert, semoga terbantu. Ibu Paulina Anggreni. Malam kawan, malam Bu Paulina. Anak saya mau buka studio Pilates. Selain PPh badan dan PPh 21, pajak apa yang harus dibayar? Mungkin dia ada sewa, Bu. Kalau dia ada sewa, dia ada bayar sewa ya, maka dia harus potong PPh sewa 10%. Kalau dia ada bayar vendor yang jasa, maka dia potong PPh 23. Gitu doang sih. Sebaiknya berbentuk PT atau CV. PTP Bu, yang benar PTP ya, PT perorangan. Itu yang paling benar. Kalau PTP itu dia lebih dari lebih dari 1 orang, kalau dia 2 orang atau 3 orang gitu ya pendirinya, foundernya, maka bikinlah PT biasa. Jangan CV, udah nggak usah pakai CV. Jadi kalau dia sendiri, gunakanlah PTP ya, perseroan perorangan. Thank you Bu Paulina Anggreni, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, kok SPT 2021 kan daluarsanya 31 Desember 2026. Berarti ada kemungkinan nggak diperiksa lagi ya SPT 2021? Masih mungkin ya, walaupun jarang sekali. Jadi sekarang kan bulan Mei nih, ini kan bulan Mei 2026. Yang April 2021 udah expired ya. April 2021 sudah expired. Jadi bulan Mei 2026 dia hanya bisa periksa mulai bulan Mei 2021, kan nggak mungkin ya. Jadi kecil sekali kemungkinan, walaupun masih bisa ya untuk tahun pajak 2021. Mendingan dia move on ke 2022, 23, 24, 25 masih banyak Pak Bu potensinya ya. Jadi kalau setahu saya sih udah nggak ada pemeriksaan 2021 ya, walaupun masih bisa. Thank you Bu Noni, Bu Nino. Oke. Kalau setelah Desember 2026 sih udah nggak ada ya. Jadi mulai 2027 ya sudah tidak ada pemeriksaan 2021. Bapak Maurits Michael, kok di Cortex sekarang itu umpama mau restitusi PPN jika bulan tersebut tidak ada transaksi, nggak muncul pengembalian pendahuluan, yang ada hanya kompensasi ya kok. Wah, saya nggak tahu nih Pak kalau teknisnya ya. Kalau teknisnya kurang tahu, coba Bapak langsung aja masuk ke sistem Cortex-nya ya. Kalau di Cortex-nya itu tidak ada, itu memang error ya, memang error di Cortex. Jadi memang ada kesengajaan untuk menghilangkan tombol restitusi gitu ya. Tetapi secara hukum kan boleh ya. Secara hukum kita boleh restitusi. Thank you Pak Maurits, semoga terbantu.
Bapak Maurits, nggak bisa diklik maksudnya kok? Iya, iya, nggak bisa diklik ya, hanya bisa untuk kompensasi. Ya memang itu kurang ajar yang Cortex ya begitu ya. Yang bisa hanya kompensasi. Padahal dulu kayaknya bisa aja kalau mau permintaan pengembalian pendahuluan. Betul, memang sekarang dikunci gara-gara negara lagi kurang duit ya, negara lagi nggak punya duit, gitu ya. Mana mau dikembaliin duit ke kita. Thank you Pak Maurits, semoga terbantu. Bapak Felix Tam. Malam kok, malam Pak Felix. Jika investasi reksadana dolar kan bukan objek pajak. Oke. Tetapi jika konversi ke rupiah ada keuntungan selisih kurs. Apakah ada pajak dari selisih kurs itu? Jawabannya ada dong ya. Jadi laba selisih kurs atau keuntungan selisih kurs itu kena pajak. Itu normal ya. Sedangkan bunga dari reksadana itu yang tidak kena pajak ya. Bunga dari reksadana capital gain-nya tidak kena pajak. Tetapi konversi kursnya kalau ada perubahan ya kena pajak ya. Thank you Pak Felix Tam, semoga terbantu. Ibu Noni Gief, tanya lagi kok, aset SPT orang pribadi yang ikut TA, apakah harus diisi di bagian harta PPS? Nggak usah. Ataukah diisi hanya khusus yang ikut PPS saja? Yang ikut PPS pun nggak usah, ya nggak usah. Kalau menurut saya sih nggak usah, jadi pusing-pusing aja. Intinya SPT 2025 tidak usah isi bagian keterangan yang harta PPS. Kecuali kalau dia PPS investasi, itu boleh. Kalau PPS investasi boleh diklik keterangannya PPS investasi. Karena kan dia masih kekunci tuh. Sedangkan harta PPS yang lain itu kan sudah campur aduk semua kemana-mana ya. Jadi udah nggak usah dikasih keterangan harta PPS. Thank you Bu Noni Gift, semoga terbantu. Bapak Albert Kurnia. Malam Pak Albert mau tanya, penggunaan PPh final UMKM badan yang sudah expired 4 tahun, tetapi tetap pakai 0,5%, apakah ada sanksi kok? Ada Pak. Nanti kalau emang ketahuan ya disuruh pembetulan, disuruh gunakan PPh umum, kemudian yang PPh final bisa diperhitungkan. Begitu sih Pak. Ya kalau emang ada kurang bayar disuruh dihitung sanksi dan bunganya. Thank you Pak Albert, semoga terbantu. Bapak M. Kusin Ryu, kok mau tanya, mengapa selalu ambigu kita membuat bukti potong kepada vendor? Apakah orang pribadi pasti PPh 21 dan badan PPh 23? Jawabannya nggak selalu ya. Nah, kecuali yang dikecualikan dari masing-masing tarif pajak. Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak nggak mau pusing, Bapak sudah betul. Jadi kalau Bapak nggak mau pusing, ya udah pribadi PPh 21, badan PPh 23. Udah gitu aja kalau nggak mau pusing ya. Nah, tapi kalau orang-orang yang lebih paham pajak, itu boleh tuh. Kayak orang pribadi tetapi sewa mobil, itu boleh dipotong PPh 23. Karena kan memang sudah jelas sewa mobil itu kategori PPh 23. Itu boleh. Kalau dia cukup paham pajak ya. Tetapi orang-orang yang nggak terlalu paham, dia tembak semuanya pokoknya pribadi 21, badan 23, itu boleh Pak, itu boleh. Menurut saya sih nggak apa-apa. Oke. Thank you Pak Kusin Ryu, semoga terbantu. Ibu Rena 6. Selamat malam kok, malam Bu Rena. Mau tanya tentang pajak Pilates bagaimana ya? Apakah masuk ke barang mewah? Apa itu Bu Pilates? Mohon maaf nih Bu, saya kurang paham nih. Pilates itu apa ya? Sering kita dengar sih, cuma apa itu Pilates? Itu kan semacam olahraga atau apa gitu Bu ya? Ini ngomongin olahraga atau ngomongin barang Bu? Barang apa itu Pilates? Mohon maaf nih, boleh diketik lagi Bu, lebih detailnya ya. Thank you Bu Rena, semoga terbantu. Ibu Desi Cie 9114. Ko, jika ada tabungan di India, apakah wajib dibawa kembali ke Indo? Jawabannya nggak perlu dibawa pulang, tetapi wajib dilapor ya. Kalau punya uang dimanapun di dunia ini perlu dilapor ya, walaupun tidak harus dibawa pulang gitu. Thank you Bu Desi Cie, semoga terbantu. Bapak Avocado. Oh, jadi bukti potong dihapus aja nggak apa-apa ya, kok? Nggak apa-apa, Pak. Hapus aja. Kalau badan boleh ya. Kalau badan boleh dihapus. Itu nanti jadi masalah tidak ya, kok? Di kemudian hari setelah pelaporan SPT tahunan badan, sebenarnya sih bukan masalah. Cuma nanti ditanya sama orang pajak gitu ya. Kenapa nggak dikreditkan? Ya kita tinggal bilang, saya tidak kreditkan karena kalau saya kreditkan akan terjadi LB. Kalau saya kenakan LB, saya kena masalah gitu loh. Nanti kena pemeriksaan gara-gara restitusi begitu. Bilang aja begitu ke AR-nya. Thank you Pak Avokat, semoga terbantu. Bapak Maulana, oke bro, ya Pak Maulana. Bapak Ibu Noni Kiev,
Berarti omset orang pribadi dagang, omset di 60 M, tidak ada hubungan istimewa, juga berarti wajib pakai Tipidok. Iya dong, iya dong. Di atas 50 M itu wajib Tipidok. Setahu saya begitu, Pak, ya, setahu saya. Cuman kalau mau lebih pasti mungkin Bapak mesti konsultasi kepada ahli Tipidok ya. Kalau saya sih tidak ahli di Tipidok ya. Tipidok itu mesti seorang brevet C. Oke. Thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak Dani CRSDC. Malam kawan, malam Pak Dani. Apakah bisa kita punya CV dan usaha orang pribadi sekaligus, pajaknya masing-masing? Jawabannya bisa, bisa, boleh saja. Yang penting jangan dicampur ya. Rekeningnya jangan dicampur, harus dipisah. Stok barangnya jangan dicampur, harus dipisah. Gitu loh. Jadi jangan sampai beda NPWP tetapi saling ngambil barang, nggak boleh ya. Nah, tapi kalau emang dipisah ya boleh-boleh saja. Thank you Pak Dani, semoga terbantu. Ibu Yohana, oke makasih kok, sama-sama. Ibu Rusmini Iskandar, malam kok, malam Bu Rusmini. Tipidok bukannya untuk yang punya hubungan istimewa yang beda negara dan beda tarif pajaknya. Jawabannya betul, tetapi kan kalau Ibu bilang tidak ada, bagaimana membuktikannya? Ya kan? Memang betul Tipidok itu lebih untuk mereka yang punya multinasional hubungan istimewa gitu ya. Tetapi kan kalau Ibu tidak ada hubungan istimewa, bagaimana membuktikannya? Caranya adalah dengan Tipidok, gitu loh. Jadi Tipidok itu untuk membuktikan ada atau nggak adanya hubungan istimewa itu. Oke. Thank you Bu Rusmini Iskandar, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo. Kalau salah bayar, mestinya PPh final, tetapi salah bayar ke PPh 25 sebesar 125.000. Sebaiknya direstitusi atau diabaikan aja. Abaikan aja, Pak, ya. 125.000 mah beli beli makan satu kali habis ya, Pak. Jadi abain aja lah, nggak usah. Yang kecil-kecil nggak usah cari masalah, Pak. Nggak usah cari gara-gara ya. Kita buang aja ke laut ya, kalau memang angkanya kecil. Oke. Thank you Pak Jono Jojo, semoga terbantu. Ibu Rusmini Iskandar. Apa bedanya CV dengan PTP dalam hal kewajiban perpajakan? Saya rasa sama aja, Bu. Saya rasa sama aja ya. Mau CV, PTP, PT, semuanya sama aja. Cuman kalau CV itu kan pengambilan prive itu tidak kena pajak ya, sedangkan PTP itu kan pengambilannya kalau metode dividen, berarti kan dividen kena pajak. Begitu, Bu. Itu doang sih. CV itu pakai prive tidak kena pajak, PTP itu lebih cenderung menggunakan dividen, sama seperti PT, sehingga kena PPh dividen dan bisa gratis kalau dia investasikan selama 3 tahun. Oke. Thank you Bu Rusmini Iskandar, semoga terbantu. Ibu Holly Rara. Malam malam Bu Holly. Tanya, kalau bulan Januari dan Februari 2026 terlanjur dibayar PPh final 0,5%. Apakah di penghasilan Januari tetap ditambah 500 juta? Makasih kok. Jawabannya iya, iya. Jadi kalau sudah bayar, maka Januari, ini orang pribadi ya, Januari itu omsetnya nanti di SPT tahunan itu diakui langsung tambah 500 juta. Gitu. Jadi clear, jadi nggak usah ada pusing mengenai lebih bayar. Thank you Bu Holly Rara, semoga terbantu. Bapak 20 Firmansyah. Malam malam Pak Firmansyah. Kalau kita punya usaha kos-kosan, apakah penghasilan kos harus dilaporkan di SPT ya? Jawabannya wajib, Pak, wajib dilapor ya. Semua penghasilan itu wajib dilapor di SPT kita. Ya, kalau kos-kosan ya berarti bisa menggunakan 0,5% ya. Bisa menggunakan bruto UMKM 0,5%. Oke. Thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Bapak Astagfirullah 22. Kalau CV baru berdiri tapi omsetnya sudah lebih dari 4,8 M. Bagaimana Apakah harus pakai pembukuan? Jawabannya wajib pembukuan ya. CV itu ketika berdiri, berapapun omsetnya itu wajib pembukuan ya. Badan ya, yang namanya badan usaha, CV, PT, PTP itu wajib pembukuan. Berapapun omsetnya. Oke, wajib pembukuan. Karena dia badan. Nah, thank you Pak Astagfirullah 22, semoga terbantu. Bapak I Setiawan, SP2DK telat gitu, apakah perlu saya jawab pakai surat dulu atau tunggu surat dari KPP lagi? Jawabannya perlu Pak, perlu dibalas langsung sekarang, jangan tunggu-tunggu surat tambahan lagi ya. Jadi setiap ada masalah, tiap ada trigger, kita mesti aktif untuk ngeberesin. yang memberitahukan AR barunya. Oke. Nggak apa-apa Pak ya. Ya maklumlah ya, di internal DJP juga banyak masalah ya. Jadi
tinggal diberesin aja. Oke, SPD ODK-nya. Thank you Pak Setiawan, semoga terbantu. Ibu Rena 6, kok untuk Pilates kenapa ya kok harus PT bukan CV? Maksud saya PTP tadi Bu ya, PTP. Kenapa PTP? Karena PTP itu bikinnya murah dan mudah dan cukup satu orang gitu loh. Kalau PT atau CV kan bikinnya mesti 2 orang tuh minimal. Mau cari siapa untuk partner. Kemudian mesti pakai pakai notaris, bayar mahal lagi notarisnya. Nah, sedangkan PTP itu murah. PTP itu bikinnya cuma 50.000, murah sekali gitu. Dan langsung jadi pula 1 hari ya. Kalau PT-CV ke notaris bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan baru jadi. Oke. Thank you Bu Rena, semoga terbantu. Bapak Anda 280, kok terkait yang tadi ada angka kelebihan pajak PPh final UMKM. Ada note diminta untuk mohon dikembalikan. Kalau kita abaikan note tersebut, apa ada masalah nggak kok? Nggak masalah Pak, nggak masalah, biarin aja. Nanti kalau dipanggil orang pajak kita bilang, bukan salah saya loh, itu salahnya Cortex. Kita udah isi dengan benar, tetapi ketika sudah submit tiba-tiba error di konteksnya. Oke? Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu Yeni Wits Prudensial. Malam kok, malam Bu Yeni. Kok mau download SPT yang telah dilaporkan terjadi error. Memang tidak bisa ya kok kalau kurang bayar. Jawabannya bisa, bisa ya. Cuman sistem Cortex-nya yang error. Jadi santai aja Bu, dicoba lagi. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Bapak 20 Firmansyah. Malam kok, malam Pak Firmansyah. Kalau usaha kos-kosan harus bayar PPh final ya kok? Jawabannya iya ya, bayar 0,5%. Thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Ibu Holly Rara, kok PPh pasal 21 itu bukannya di Cortex ya? Jawabannya iya, semuanya di Cortex untuk mulai tahun pajak 2025. Thank you Bu Holly. Bapak Felix Tam, menyambung pertanyaan tadi kok, apakah pajak keuntungan selisih kurs itu sudah dipotong oleh bank? Jawabannya belum ya. Bank tidak memotong pajak atas selisih kurs, atas keuntungan selisih kurs tidak. Jadi kita masih hitung sendiri. Thank you Pak Felix, semoga terbantu. Ibu Rena, Pilates olahraga. Oh iya, kalau Pilates kan olahraga. Kalau olahraga kan berarti kan bukan harta ya. Kalau harta tuh kayak mobil itu harta, rumah itu harta. Kalau Pilates kan nama kegiatan ya, olahraga. Jadi bukan harta. Jadi kalau emang Ibu mau bikin perusahaan, bikinlah PTP ya, PT perorangan. Itu paling mudah, paling benar dah. Thank you Bu Rena, semoga terbantu. Ibu Niana 29, kok ada 2 orang seharusnya masuk ke karyawan tetap, tetapi salah dimasukin, malah masuk ke bukan karyawan tetap, bukan karyawan tetap dari Januari sampai Maret. Untuk yang Januari-Maret itu perlu direvisi nggak kok? Terima kasih. Jawaban saya perlu Bu, perlu direvisi. Kenapa begitu? Karena nanti si karyawan ini kan nanti di ujungnya kan dapat A1. Nah, ntar dia bingung tuh, Januari, Februari, Maret kok ada 3 bukti potong, begitu April ke Desember 1 bukti potong A1, nanti dia bingung. Nah, supaya dia nggak bingung, Ibu masih betulin nih, kita sebagai perusahaan masih benerin yang Januari, Februari, Maret. Diubah menjadi karyawan tetap, gitu Bu. Thank you Bu Niana, semoga terbantu. Ibu Noni Kiev, kok SPTOP sudah lapor dengan omset 60M, dengan laporan keuangan seperti biasa. Berarti pasti akan dihimbau untuk buat Tipidok ya kok? Jawabannya iya. Tetapi kalau Bapak belum dan nggak mau, udah cuekin aja. Ntar tahun depan aja, tahun depan. Gitu ya. Ya toh sudah dilapor kan? Ya udah sudah dilapor, biarin aja lah. Thank you Bu Noni, semoga terbantu. Ibu Desi Cie 9114. Ko Awan, PTP bisa bebankan gaji pemilik PTP? Jawabannya bisa. Bisa ya. PTP itu sama seperti PT. Jadi gaji direktur boleh dibebankan sebagai gaji, potong PPh 21 seperti biasa. Oke, thank you Bu Desi, semoga terbantu. Ibu Eni Liantini Putu. Malam kok, malam Bu Eni. Apakah PT ambil dividen harus ada RUPS? Jawabannya wajib ya. PT biasa itu wajib RUPS untuk membagi dividen. Kalau ambil dividen apa bisa satu pemegang saham saja? Di PT ada 2 pemegang saham. Jawabannya tidak bisa ya. Bagi dividen harus rata sesuai dengan proporsi saham masing-masing orang. Oke. Kan namanya aja dividen ya. Divider ya, dibagi. Jadi dibagi sesuai dengan porsi saham masing-masing. Nanti di belakang meja, kalau mereka saling mau memberi ya silakan aja. Tetapi di sisi PT
harus kasih dividen sesuai dengan porsi saham masing-masing. Oke. Thank you Bu Eni, semoga terbantu. Bapak M. Kusin Ryu. Kalau mengajukan suket PP 55 0,5% untuk badan usaha, kenapa status diproses terus ya Ko? Apakah setiap perusahaan yang berdiri di tahun 2026 tidak bisa tarif UMKM lagi? Jawabannya bisa, cuman sistem korteksnya yang error. Oke? Nah, Bapak kalau memang buru-buru, coba datang ke kantor pajak, ya, datang ke KPP untuk minta cetakin langsung di sana. Bapak bilang aja, saya butuh dicetak nih. Kalau enggak nanti saya jadi masalah di bisnis saya, gitu. Memang sistem korteks kadang-kadang error ya. Coba ke KPP aja Pak, langsung minta ke sana ya. Thank you Pak Kusin Ryu, semoga terbantu. Ibu Miejin, gimana cara menghitung hutang rata-rata bank jika tidak setiap bulan ada bunga bank? Oke, Ibu cek ke Google ya, ada banyak kok cara perhitungan bunga rata-rata bank. Saya rasa sama aja, tinggal dibagi jumlah bulannya. Oke, thank you Bu Mejin, coba cek ke Google Bu ya, lebih detail. Lanjut Ibu Yeni Wits Prudential. Pertanyaan lagi apakah PT yang didirikan tahun ini seandainya mengajukan PKP, apakah masih boleh memakai tarif final 3 tahun kah? Jawabannya boleh ya. Sebuah PT yang sudah PKP, tetapi dia punya omset masih di bawah 4,8 M setahun, dia tetap boleh pakai PPh final selama 3 tahun. Boleh ya. PKP itu tidaklah menghilangkan status UMKM sebuah perusahaan. Thank you Bu Yeni, semoga terbantu. Nah, lebih aman Ibu cetak aja Bu suket PP 55-nya ya. Ibu Holly Rara, pajak selisih kurs berapa persen? Gunakan PPh progresif Bu, PPh orang pribadi progresif ya, yang 5, 15, 25, 30. Nah, tetapi kan dikurangin PTKB dahulu ya. Thank you Bu Holly, semoga terbantu. Ibu Paulina Anggreni, yang dimaksud olahraga pilates, apakah harus bayar pajak ke Dispenda barang mewah? Oh, Dispenda. Ini saya kurang paham nih Bu, karena saya nggak ngerti pajak daerah ya. Saya cuma tahunya pajak negara pusat. Coba Ibu cek ke Dispenda masing-masing ya. Ke Dispenda daerah tersebut, apakah memang dia memasukkan olahraga pilates sebagai objek dari pajak daerahnya. Kalau memang termasuk, berarti termasuk Bu. Oke? Seperti pajak fitness, restoran, hotel gitu ya. Oke. Coba Ibu masih baca ke peraturan gubernur di masing-masing di provinsi. Jadi kayak Jakarta ada peraturan gubernur Jakarta gitu ya. Jadi Dispenda masing-masing kan punya aturan masing-masing. Nah, kita masih baca di wilayah tersebut apakah pilates termasuk nih dalam kegiatan pajak daerah. Kalau memang termasuk ya udah kita hitung bayar ya PB1-nya. Kalau memang tidak termasuk berarti nggak usah. Gitu Bu. Karena saya kurang paham nih kalau pajak daerah ya. Mesti cek ke daerah masing-masing. Thank you Bu Paulina, semoga terbantu. Ibu Mejin, kalau PT sudah tutup tidak ada lagi transaksi. Apakah PPh 21 harus tetap lapor meskipun kosong atau nihil? Jawabannya nggak usah ya. PPh 21 tidak usah dilapor lagi kalau memang tidak ada bayar karyawan atau gaji pegawai, nggak usah. Langsung ke SPT tahunan saja. Oke, thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Bapak Anton Won, Awan. Ya Pak Anton, bagaimana? Ibu Nianas 29, kalau direvisi PPh 21 karyawannya bayar lagi nggak? Direvisi PPh 21 karyawannya bayar lagi? Tergantung Bu ya, tergantung. Ketika pembetulan ada yang berubah nggak? Gitu. Ikuti aja SPT-nya, ikuti aja SPT PPh 21-nya. Kalau emang ada kurang bayar ya mesti ada pemotongan tambahan, gitu Bu. Thank you Bu Niana, semoga terbantu. Ibu Anai Albi, PTP juga pakai RUPS ya Nah, jadi PTP itu pakai RUPS tetapi bukan notaris ya, bukan notaris. PTP perlu bikin juga dokumen RUPS tetapi dokumen RUPS internal yang bukan notaris, yang tidak perlu notaris gitu. Thank you Bu Ane Albi, semoga terbantu. Bapak Yabeshu, beban pajak withholding tax yang kita tanggung, apakah boleh dibebankan secara fiskal? Karena saya dengar boleh. Tidak. Setahu saya enggak ya. Yang namanya PPh 23, 22, kredit pajak gitu ya, tidak bisa dibebankan.
Boleh dibebankan di komersil, tetapi di fiskal nggak bisa. Setahu saya begitu. Thank you Pak Yabes Hulu, semoga terbantu. Bapak Anton Won 9. Kalau aset tanah sudah dilapor di TA orang tua, tetapi lupa lapor di SPT sendiri, karena SPT orang tua sudah nihil, gimana ya kok? Oke, kalau sudah dilapor di TA ya udah, langsung aja dilapor di kita sekarang. Bapak langsung masukin 2025 aja, gitu ya. Eh, dengan alasan itu sudah dilapor di TA, gitu. Berarti kan itu adalah hibah ya, hibah atau warisan dari orang tua. Ya nggak apa-apa sih. Thank you Pak Anton Wan, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya cetak suket NPPN masih belum bisa dicetak di Cortex, masih proses keterangannya, mohon solusinya. Oh, NPPN ya. Oke, kalau Ibu mau ke KPP sih boleh juga Bu, tolong ke KPP tanyain ke sana gitu. Tetapi kalau emang Ibu malas ke KPP ya nggak usah NPPN juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah punya bukti tuh, kita screenshot ya, kita foto, kita sudah punya bukti bahwa kita sudah berusaha mengajukan, tetapi sistem kontesnya yang error gitu. Nggak apa-apa, biarin aja. Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Bapak Astagfirullah 22. Kok kalau CV yang baru berdiri, omsetnya di atas 4,8 M, apakah sudah tidak boleh pakai PPh 0,5%? Jawabannya gini Pak, di tahun dia mencapai 4,8 M, di tahun itu dia masih boleh pakai 0,5% sampai Desember. Nah, mulai Januari tahun berikutnya baru dia tidak bisa pakai lagi, ya. Jadi PPh itu tidak boleh berubah sistem di tengah-tengah. Nah, jadi kalau dari Januari, Februari, Maret dia sudah pakai 0,5%, tiba-tiba di April melewati 4,8 M, tetap saja dia pakai 0,5% sampai Desember. Begitu, Pak. Tapi PKP juga sama ya. PKP juga boleh di akhir tahun atau mau langsung. Thank you Pak Astagfirullah 22, semoga terbantu. Ibu Mejin, makasih kok sama-sama. Ibu Holly Rara, kok gaji satu karyawan 40 juta per tahun kena bayar PPh pasal 21? Jawabannya tidak ya, karena kan masih di bawah PTKP. Kan PTKP aja satu orang yang tidak kawin kan 54 juta. Sedangkan dia gaji 40 juta per tahun ya. Berarti kan masih di bawah PTKP, tidak usah bayar pajak. Ya, tetapi tetap wajib dilapor Bu ya, tetap wajib dibikin bukti potong tiap bulan dan dilapor di akhir tahun. Thank you Bu Holly Rara, semoga terbantu. Bapak Yabes Hulu, bukan kredit pajak kok, tapi beban pajak lawan transaksi kita tanggung karena lawan transaksi tidak mau dipotong. Bukan beban pajak lawan transaksi kita tanggung. Oh, tapi beban pajak lawan transaksi kita tanggung. Oh, ya, saya ngerti Pak, saya ngerti. Ya. Tetap nggak bisa, nggak bisa Pak ya. Jadi, beban PPh itu kena koreksi fiskal. Itu kan itu sudah pasti ya, beban PPh kena koreksi fiskal. Kemudian kita mau motong orang, tetapi kita menanggung, kan namanya gross up, ya kan? Walaupun di gross up, ya tetap aja itu bukan beban PPh kita, itu tetap aja memotong orang gitu Pak. Jadi intinya nggak bisa menurut saya. Thank you Pak Yabes Hulu, semoga terbantu. Bapak Anton Wan 9. Aman ya kok kalau tiba-tiba dimasukin aset tanah di tahun 2025? Jawabannya bukan aman nggak aman. Jawabannya adalah kita harus siap ketika kita dipanggil. Kita jelaskan, ini barang dari orang tua saya dihibahkan dan atau diwariskan dan orang tua sudah lapor di TA. Ini buktinya, kasih orang pajak lihat buktinya. Dengan begitu kan kita bisa menjelaskan, gitu Pak. Jadi bukan masalah aman nggak aman. Intinya sih kita bisa menjelaskan ketika kita ditanya. Gitu Pak. Thank you Pak Anton Wan, semoga terbantu. Ibu Holly Rara, kok kalau tidak dipotong tiap bulan gimana tuh kok? Udah Bu, yang sudah lewat biarin aja. Nah, ke depannya Bu mesti rapi. Gitu Bu. Yang sudah lewat 2025 nih, sudah lewat nih, udah biarin aja. Tetapi 2026 Ibu mesti bikin. Gitu. Mulai Januari ya, mesti dibikin sampai Desember. Jadi ke depannya kita rapikan, untuk yang sudah berlalu udah biarin aja. Toh tidak pengaruh kok, kan tidak ada pajak yang dipotong kan. Nah, thank you Bu Holly, semoga terbantu. Bapak Yabes, makasih kok sama-sama. Ibu Nino Wijaya, koreksi fiskal artinya apa ya kok? Artinya adalah beban yang kita bebankan di akunting, tetapi ketika hitung pajak, dia menjadi tidak boleh dibebankan. Gitu. Contohnya ada beban beli makan gitu ya, beli konsumsi gitu. Di akunting kita bebankan, tetapi begitu masuk ke hitungan pajak, beban ini dicabut
menjadi tidak boleh. Nah, gitu kira-kira gitu Ibu ya, koleksi fiskal. Tapi kalau mau lebih pasti coba Ibu cek ke Google ya. Gampang kok, ada banyak artikelnya. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak M. Kusiriu, boleh nggak kita tidak gross up tetapi kita akui biaya PPh karena vendor nggak mau dipotong? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi pas tahunan kita koleksi fiskal. Koleksi fiskal nggak juga ya. Jadi yang namanya gross up itu tidak bisa memunculkan yang namanya beban PPh, tidak muncul. Oke. Jadi metodenya tetap saja pemotongan. Oke. Kalau Bapak mau lebih paham mungkin coba cek ke Google, kalau nggak masuk ke kita punya membership ya. Kita ketemu di Selasa malam. Intinya kalau saya sih, saya termasuk orang yang punya pemahaman tidak boleh ada beban PPh dalam kategori gross up gitu, Bu. Oke, ada sih orang yang bilang gross up mau dibikinin beban gitu ya. Kalau saya sih tidak. Oke, thank you Pak Kusiriu, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita sudah selesai dulu. Kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam ya, teman-teman. Dan mohon maaf juga yang belum terjawab ini belum bisa saya ketik lagi karena ini belum kerekam nih. Oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam. Oke, thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Mari.